Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas uji beda rata-rata dua sampel yang sifatnya independen atau bebas. Ya, sebelum membahas materi terkait dengan uji beda rata-rata dua sampel bebas, terlebih dahulu kita akan melihat definisi dari uji beda rata-rata dua sampel. Jadi uji beda rata-rata dua sampel ini kita membandingkan dua sampel atau dua variabel. Nah, dua variabel ini memiliki dua sifat. Ada yang bersifat dependen atau berpasangan, ada yang bersifat independen. Nah, jadi kita punya dua variabel, misalkan variabel X dan variabel Y. Nah, antara X dan Y ini punya dua sifat. Ada yang sifatnya dependen atau berpasangan, ada yang sifatnya independen atau bebas. Nah, apa perbedaan dari kedua sifat ini? Nah, kita ambil ilustrasi. Misalkan kita punya dua deret data. Jadi kita punya dua deret data ya, yang kiri dan yang kanan. Nah, misalkan dua deret data ini adalah kelas. Misalkan yang kiri itu adalah kelas A, yang sebelah kanan itu adalah kelas B. Nah, jadi kita punya dua variabel ya, variabel A dan variabel B, kelas A dan kelas B. Nah, misalkan masing-masing kelas ini kita catat nilai ujiannya. Misalkan ini adalah ujian kelas A, ini adalah nilai ujian kelas B. Nah, dari kedua variabel ini akan kita bandingkan, gitu ya. Nah, sebelum membandingkan kita harus tahu dulu sifat dari kedua variabel ini. Apakah variabelnya bersifat dependen atau berpasangan, ataukah bersifat independen atau bebas? Karena nanti akan menentukan uji apa yang cocok untuk digunakan. Nah, kalau kita lihat dari data ini, gitu ya. Jadi kita untuk menentukan apakah variabel ini sifatnya independen atau dependen, kita lihat data dari setiap barisnya. Gitu ya. Jadi misalkan baris pertama, ini kelas A nilainya 46. Kelas B nilainya 68. Nah, kita lihat per objeknya. Nah, jadi objek pertama di kelas A dengan objek di kelas B itu sama atau berbeda? Kita bandingkan. Nah, kemudian baris yang kedua juga sama. Objek kelas A kita bandingkan dengan objek kelas B. Nah, sampai yang terakhir kita bandingkan. Nah, kalau kita melihat dari data ini kan orang di kelas A berbeda dengan orang di kelas B. Artinya objek di kelompok 1 berbeda dengan objek di kelompok 2. Nah, kalau objek di kelompok A berbeda dengan objek di kelompok B, maka kedua variabel ini bisa dikategorikan sebagai objek yang berbeda. Objeknya berbeda gitu ya. Jadi kelas A berbeda orangnya dengan kelas B. Nah, karena objeknya berbeda, maka dia masuk kategori independen. Jadi kita punya dua variabel seperti ini. Kalau dua variabel ini memiliki sifat yang objeknya berbeda, jadi objek di kelas A berbeda dengan objek di kelas B, maka dia sifatnya independen. Nah, ilustrasi yang kedua, kita juga sama punya dua variabel, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, misalkan ini kelas A. Nah, kelas A ini diberikan dua perlakuan, misalkan diajarkan oleh dosen 1 atau guru 1, diajarkan oleh dosen 2. Nah, kemudian kelas A ketika diajarkan oleh dosen 1 dicatat nilainya. Nah, ini dapat nilai ini. Kemudian kelas A ketika diajarkan oleh dosen 2 dicatat juga nilainya. Ini datanya. Nah, sekarang kita lihat objek per barisnya. Nah, orang di data 1 dengan orang di data 2 ini orangnya sama atau berbeda? Nah, begitu juga dengan baris yang kedua, kita bandingkan sampai baris yang terakhir kita bandingkan. Nah, kalau kita lihat ini kan sama-sama di kelas A, hanya pengukuran yang berbeda. Jadi kalau pertama itu diukur oleh dosen A, kemudian yang kedua itu ketika diajar oleh dosen B. Nah, ini kan objek yang di sini dengan yang di sini sama, gitu ya. Jadi objeknya sama. Nah, kalau objek dari kedua variabel ini sama, maka itu yang disebut dengan variabel dependen atau berpasangan, gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi untuk membedakan apa itu dependen atau dependen, tinggal dilihat per barisnya. Objeknya sama atau berbeda. Kalau objek dari setiap baris berbeda, maka dia dikatakan independen. Kalau objek dari setiap baris ini sama, atau orangnya sama atau bendanya sama, maka dia dikatakan dependen atau berpasangan. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian selain melihat objeknya, ini juga berbeda dari ketika kita menghitung jumlah datanya. Nah, kalau kita punya data yang sifatnya independen,
Ini kan kelas A orangnya berbeda dengan kelas B. Nah, maka jumlah keseluruhan data itu harus dihitung masing-masing. Kelas A jumlahnya berapa, kelas B jumlahnya berapa, sehingga total datanya ada berapa gitu ya. Nah, sehingga untuk menghitung jumlah datanya nanti itu adalah N1 plus N2. Jadi jumlah data kelompok A ditambah dengan jumlah data kelompok B. Kelompok A 10, kelompok B 10, berarti total datanya ada 20. Nah, berbeda dengan yang sifatnya berpasangan atau dependen. Nah, karena orangnya sama, jadi baris pertama sama, baris kedua sama, baris ketiga sama, jadi dia berpasangan. Nah, sehingga jumlah N-nya itu ada 10. Nah, jadi untuk data independen memungkinkan jumlah data dari setiap variabel ini berbeda gitu. Jadi misalkan kelas A 10, kelas B 15 gitu ya. Jadi karena dia tidak berpasangan. Tapi kalau yang sifatnya dependen atau berpasangan, jumlah data di kelompok 1 dengan jumlah data di kelompok 2 itu harus sama karena dia sifatnya berpasangan. Nah, pada pembahasan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas uji beda rata-rata dua sampel yang sifatnya independen atau bebas. Nah, apa itu uji beda rata-rata dua sampel independen atau bebas? Jadi uji beda rata-rata dua sampel independen ini digunakan untuk menguji perbandingan antara dua sampel yang memiliki sifat independen. Jadi independen itu kan tadi kita lihat dari objeknya gitu ya. Jadi kalau objek dari dua variabel itu berbeda, maka itu dikatakan independen. Tapi kalau objek dari kedua variabel itu sama, berarti dia dependen atau berpasangan gitu ya. Misalkan kita bandingkan antara nilai kelas A dengan kelas B, yaitu kan orang yang di kelas A berbeda dengan orang yang di kelas B, maka dia dikatakan independen. Nah, uji ini digunakan untuk menetapkan apakah nilai variabel tertentu berbeda di antara dua kelompok data. Jadi memang kita ingin melihat perbedaan rata-rata dari dua variabel ini. Nah, sampel independen ini biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan survei biasanya gitu ya. Jadi kalau survei itu kan ke satu objek gitu ya. Nanti objek di kelompok 1 dibandingkan dengan objek di kelompok 2. Jadi tidak berbicara perlakuan biasanya. Kalau berbicara perlakuan, maka itu bisa kita gunakan yang sifatnya berpasangan umumnya. Nah, pada uji ini tipe data yang digunakan harus bertipe numerik dan berdistribusi normal. Jadi uji beda rata-rata untuk yang parametrik itu harus menggunakan data yang bersifat numerik dan berdistribusi normal gitu. Jadi kalau nanti kita punya data yang sifatnya tidak numerik atau tidak numerik tapi tidak berdistribusi normal, itu bisa digunakan statistika non parametrik gitu ya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, uji beda rata-rata dua sampel independen, nah ini pengujiannya dikelompokkan ke dalam dua jenis, nah, yang bergantung pada jumlah sampel yang digunakan dan karakteristik dari variansinya. Jadi kalau kita kelompokkan, nah uji beda rata-rata dua sampel ini ada dua gitu ya. Jadi kalau kita punya data yang jumlahnya lebih dari 30, jadi kita punya dua kelompok gitu ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu masing-masing jumlahnya harus lebih besar daripada 30. Nah, ini ada yang jumlahnya kurang dari 30 gitu ya, keduanya atau salah satunya. Nah, kalau sampelnya lebih dari 30, nah maka kita gunakan uji Z gitu ya. Nah, kalau sampelnya kurang dari 30, nah ini kita gunakan uji T. Nah, ada dua asumsi. Asumsi yang pertama ketika sigma 1 sama dengan sigma 2, asumsi yang kedua ketika sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Nah, apa maknanya? Jadi kalau misalkan kita membandingkan misalkan berat badan siswa TK dengan siswa SMA. Nah, kira-kira sama atau tidak? Layak nggak dibandingkan gitu ya? Kan nggak layak gitu ya. Karena memang ya berat badan anak TK dengan SMA pasti akan berbeda variansinya gitu ya. Jadi variansi dari kedua data itu akan berbeda. Maka kita gunakan yang variansinya tidak sama. Tapi kalau misalkan sebanding, misalkan apakah ada perbedaan antara misalkan tingkat kecerdasan gitu ya, misalkan ya, atau IQ anak aliyah dengan madrasah aliyah dengan SMA atau SMA dengan SMK. Nah, itu kan satu derajat gitu ya. Nah, kemungkinan besar variansinya akan sama. Nah, maka kita gunakan uji yang pertama. Tapi kalau misalkan asumsinya variansi yang berbeda, misalkan tadi kita bandingkan antara IQ anak TK dengan anak SMA gitu, misalkan itu kan tidak sebanding gitu ya, atau variansinya tidak sama.
Nah, maka kita gunakan uji T yang kedua. Nah, jadi untuk uji beda rata-rata dua sampel independen ini nanti akan ada 3 uji. Ada uji Z itu untuk sampel yang lebih dari 30, ada uji T ketika asumsi variansinya sama, ada uji T ketika variansinya berbeda. Nah, jadi nanti akan ada 3 jenis uji. Nah, masing-masing uji ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, pada bagian ini kita akan bahas uji beda dua sampel independen untuk sampel yang lebih dari 30 gitu ya. Ini yang pertama, yang bagian A, uji beda rata-rata dua sampel independen dengan N lebih besar sama dengan 30 dan sigma diketahui. Bagaimana langkah-langkah pengujiannya? Nah, yang pertama sama, itu kita tentukan hipotesisnya, apakah hipotesisnya satu arah ke kiri ataukah satu arah ke kanan ataukah dua arah gitu ya. Nah, ini tergantung dari pertanyaannya nanti. Kalau pertanyaannya mengarah ke kiri, mencari yang lebih jelek, lebih buruk gitu ya, lebih kecil, maka kita gunakan hipotesis satu arah ke kiri. Tapi kalau pertanyaannya ingin membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih baik gitu ya, maka kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan. Tapi kalau kita ingin membandingkan sama atau berbeda, sama atau tidak sama, berbeda atau tidak berbeda, maka kita gunakan hipotesis dua arah. Nah, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, taraf signifikansi alfa ini kita gunakan untuk mencari tabel Z gitu ya, karena tadi sampelnya ini kita gunakan yang lebih dari 30. Nah, kemudian untuk statistik ujinya, nah ini kita pakai uji Z. Jadi Z sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, X bar itu adalah ini X bar nih harusnya. X bar 1. Ini X bar 1, ini X bar 2. Ya. Ini ada salah. Jadi ini adalah X bar 1. Ini adalah X bar 2. Jadi X bar 1 adalah rata-rata sampel pertama, X bar 2 adalah rata-rata sampel yang kedua. Kemudian D0 itu asumsi selisih antara mu1 dan mu2. Jika tidak disebutkan maka diasumsikan 0. Dan sigma 1 kuadrat itu adalah standar deviasi dari populasi 1 dan sigma 2 adalah standar deviasi dari populasi yang kedua. Nah, karena di sini ada kuadratnya berarti ini adalah rumus dari variansinya gitu ya. Jadi kalau ini variansi data pertama, ini adalah variansi data yang kedua. Nah, kalau sigma saja berarti standar deviasi. Nah, kemudian N1 adalah jumlah sampel populasi 1, N2 adalah jumlah sampel populasi yang kedua. Nah, kriteria uji, nah itu tergantung dari hipotesisnya. Nah, kalau saat arah ke kiri kita gunakan jika Z itu lebih kecil daripada min Z tabel maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kalau kita gunakan hipotesis atau arah ke kanan, nah jika Z itu lebih besar daripada Z tabel atau jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kalau dua arah itu berarti gabungan antara satu arah ke kiri dengan satu arah ke kanan. Nah, itu bergantung dari nilai statistik hitungnya ya. Jadi kalau statistik hitungnya negatif maka kita gunakan yang sebelum atau, kalau statistik hitungnya positif kita gunakan sesudah atau. Nah, langkah yang kelima adalah kesimpulan. Nah, kita lihat contoh kasus. Nah, contoh kasusnya misalkan suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan partisipasi politik di dua provinsi, yaitu adalah provinsi A dan provinsi B. Nah, untuk menguji hal tersebut diambil sampel sebanyak 50 kabupaten kota dari masing-masing provinsi gitu ya. Jadi untuk provinsi A diambil 50 kabupaten kota, dari 50 kabupaten kota diperoleh rata-rata partisipasi politiknya adalah 86% dengan standar deviasi 6%, sedangkan provinsi B dari 50 kabupaten kota ya, itu diperoleh rata-rata partisipasi politiknya 77% dengan standar deviasi 5%. Nah, ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi daripada partisipasi politik provinsi B. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan ini kan ingin membandingkan lebih tinggi gitu ya, lebih besar. Maka kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan. Gunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Nah, pertama kita ambil permisalan. Nah, misalkan kita tentukan mu1-nya adalah provinsi A, mu2-nya adalah provinsi B. Nah, ini
Nah, provinsi A itu -1, karena -1 maka kita tentukan sebagai X bar 1. Provinsi B itu adalah -2, kita tentukan sebagai X bar 2 gitu ya. Boleh nggak misalkan -1-nya provinsi B, -2-nya provinsi A, boleh saja gitu ya. Yang penting nanti berdampak juga kepada siapa X1 dan siapa X2. Nah, setelah kita tentukan siapa -1 dan siapa -2, nah kita cari komponen-komponen yang kita butuhkan, X bar 1, X bar 2, D0, sigma 1, sigma 2, N1, N2 gitu ya. Nah, pertama X bar 1 berarti rata-rata provinsi A. Nah, rata-rata provinsi A itu adalah 86% dengan rata-rata X bar 2 nya 77%. Nah, X bar 1, X bar 2 sudah, D0 nya 0 ya tadi ya, karena tidak disebutkan. Nah, kemudian untuk X1 standar deviasinya adalah 6%. Nah, karena yang kita butuhkan di sini adalah sigma 1 kuadrat, maka sigma ini tinggal kita kuadratkan. Berarti 6 kuadrat itu adalah 36. Kemudian sigma 2 itu adalah 5%. Nah, karena yang kita butuhkan adalah sigma kuadrat, berarti tinggal dikuadratkan. Sigma 2 kuadrat adalah 25%. Nah, N masing-masingnya, N1 nya 50, N2 nya 50 gitu ya. Kemudian dengan taraf signifikansinya 5% dan D0 nya adalah 0. Ini semua komponen yang kita butuhkan untuk menghitung nilai Z hitungnya sudah terpenuhi, maka kita masuk ke langkah selanjutnya adalah hipotesis. Nah, jadi langkah pertama hipotesis. Nah, karena berdasarkan pertanyaan tadi, apakah rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi daripada provinsi B, maka kita gunakan satu arah ke kanan. Nah, jadi H0 nya -1 sama dengan -2, H1 nya -1 lebih besar daripada -2. Nah, H1 nya berarti rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi dari provinsi B. Nah, lawan lebih tinggi berarti tidak lebih tinggi. Jadi H0 nya rata-rata partisipasi politik provinsi A tidak lebih tinggi daripada provinsi B. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mencari tabel Z. Nah, untuk mencari tabel Z, pertama kita tentukan alfanya dulu. Nah, alfanya 5%, 0,05. Nah, kemudian kita hitung nilai P. P itu rumusnya adalah 1 min alfa gitu ya. Nah, karena di sini hipotesisnya satu arah, nah maka alfanya tidak perlu dibagi 2. Berarti P sama dengan 1 dikurang 0,05, kita peroleh 1,95 gitu ya. Kalau dua arah maka alfanya harus dibagi 2 dulu, menjadi 1 dikurangi 0,05 per 2 gitu ya. Jadi P 0,95. Nah, kita lihat di tabel Z gitu ya. Nah, ini kita dapatkan P-nya adalah 0,95. Nah, 0,95 ini kita lihat di tabel Z yang bagian tengah ini. Kita cari yang nilainya 0,95 atau mendekati 0,95. Nah, yang pas 0,95 itu kan nggak ada. Adanya adalah 0,9495 dengan 9505. Sebenarnya dia ada di sisi tengah ini gitu ya. Hanya kan nilainya nggak ada gitu ya. Nah, kalau kita menemukan kasus seperti ini, maka yang diambil adalah yang sebelumnya gitu ya. Jadi jangan ambil yang sesudahnya gitu ya. Nah, kita ambil yang sebelumnya, berarti di sini 0,9495 kita bulatkan menjadi 0,95. Nah, di sini sisi kirinya adalah 1,6, sisi atasnya adalah 0,4. Nah, kalau kita sudah dapatkan sisi kiri dan sisi atasnya, maka kita bisa tentukan nilai Z tabelnya. Nah, maka Z tabelnya adalah 1,6 kita peroleh dari sini ditambah 0,04. Maka kita peroleh Z tabelnya adalah 1,664 ya, itu adalah cara mencari Z tabelnya. Nah, kita dapatkan Z tabelnya adalah 1,64. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah nilai kita hitung nilai statistik ujinya. Jadi Z sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurangi 0 dibagi akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, ini kan semua komponennya tadi sudah kita dapatkan di awal. Nah, di mana X bar 1-nya adalah 86 dikurangi X bar 2-nya adalah 77 dikurangi D0-nya adalah 0 dibagi akar dari sigma 1 kuadratnya. Sigma 1 kuadratnya kan tadi 36, N1-nya dibagi 50 ditambah X bar sigma 2-nya. Sigma 2-nya adalah 25, N2-nya adalah 50 sama dengan
86 dikurangi 77 hasilnya adalah 9, dikurangi 0 kan tetap 9 gitu ya. Dibagi akar dari 36 dibagi 50 adalah, oh ini kan penyebutnya sama ya. Jadi kalau penyebutnya sama tinggal bisa kita jumlahkan dulu. 36 ditambah 25 adalah 61, penyebutnya sama tetap 50, sama dengan 9 dibagi akar dari 61 dibagi 50 adalah 1,22, sama dengan 9 dibagi akar dari 1,22 adalah 1,104, sehingga kita dapatkan nilai Z hitungnya adalah 8,152. Nah, ini adalah kita dapatkan nilai Z hitungnya. Nah, setelah kita dapatkan Z hitungnya, maka kita bisa bandingkan antara Z hitung dengan Z tabel. Nah, berdasarkan kriteria uji. Nah, untuk kriteria uji ini kan tergantung dari hipotesisnya gitu ya. Nah, karena kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan, maka kriteria uji yang kita gunakan adalah yang satu arah ke kanan juga ya. Jadi jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima. Nah, kita gunakan yang kedua seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bisa ambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya kita bandingkan antara Z hitung dengan Z tabel berdasarkan kriteria ini. Jadi Z hitungnya adalah 8,152, kita bandingkan dengan Z tabelnya 1,664. Nah, ini kan kalau kita bandingkan hasilnya adalah lebih besar ya. Jadi kalau lebih besar, nah karena dia lebih besar maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. H1-nya adalah rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi daripada provinsi B. Nah, kemudian kalau kita implementasikan ke dalam kurva, ya ini adalah kurva default untuk satu arah ke kanan. Jadi yang H0 ditolaknya sebelah kanan, H0 diterimanya sebelah kiri. Yang tengah-tengah itu adalah batasnya. Batasnya itu adalah nilai Z tabelnya. Nah, Z tabelnya di sini adalah 1,64. Nah, sekarang kita tinggal tentukan Z hitungnya itu jatuhnya di sebelah kanan 1,64 atau sebelah kiri 1,64. Nah, kalau dia jatuh di sebelah kanan 1,64 maka kesimpulannya H0 ditolak. Kalau dia jatuh kalau statistik tabelnya hitungnya jatuh di sebelah kiri 1,64 maka dia H0 diterima. Nah, ini kan 8,164 ada di sebelah kanan 1,64 ya. 8,152 ada di sebelah kanan 1,64 ada di sekitar sini ya. Maka dia ada di wilayah H0 ditolak. Jadi kesimpulannya sama seperti yang tadi juga. Nah, itu adalah uji beda rata-rata dua sampel independen untuk N yang lebih besar dari 30 dengan perhitungan secara manual. Nah, sekarang bagaimana kalau kita implementasikan dengan menggunakan software? Nah, kita akan coba uji beda rata-rata dua sampel independen untuk N yang lebih besar sama dengan 30 dengan menggunakan Minitab. Nah, ini adalah tampilan awal untuk Minitab. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan input data karena yang ada di dalam soal adalah berupa resume. Nah, kita langsung ke menu bar ini, kita pilih bagian start, lalu kita pilih basic statistik. Nah, kemudian kita pilih yang to sample T. Nah, sebetulnya kalau di sini mau pakai T ataupun Z satu menu dia. Kita klik yang to sample T. Nah, di sini sample in one column kalau kita melakukan input data di ini ya, di worksheet ini. Nah, karena berupa summary gitu ya, berupa ringkasan, maka kita klik yang summarize data di sini. Nah, di sini ada sample size-nya berapa, min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, berdasarkan data soal tadi, ini kan ringkasannya seperti ini ya. Jadi X bar 1 86, X bar 2 77, sigma 1-nya 6, sigma 2-nya 5, variansinya 36, variansi 2-nya 25, N1-nya 50, N2-nya 50. Nah, di sini pertama ada kolom sample size. Jadi variabel pertama dengan variabel yang kedua. Nah, di sini kan variabel pertama jumlah datanya 50. Nah, 50 kita pindahkan ke sini. Kemudian variabel yang kedua jumlah datanya 50 kita pindahkan ke kedua juga gitu ya. Ini sudah. Kemudian rata-ratanya. Nah, rata-rata data pertama 86 kita pindahkan ke sini 86. Kemudian rata-rata data kedua 77 kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian di sini ada standar deviasi. Nah, ini ada dua, ada sigma dengan ada sigma kuadrat. Nah, mana yang sigma? Nah, yang sigma itu adalah yang tidak ada kuadratnya, yang sigma 1 dan sigma 2 itu adalah nilai standar deviasi. Nah, kalau ada kuadratnya berarti itu adalah nilai variansi. Jadi kalau sigma 1 kuadrat itu adalah variansi data pertama, sigma 2 kuadrat itu adalah variansi data yang kedua. Nah, ini sigma 1 kuadrat, sigma 1-nya
6 kita pindahkan ke sini 6, kemudian sigma 2 nya 5 kita pindahkan ke sini. Nah kalau sudah, yang lainnya dibiarkan default saja. Nah, kita tinggal klik yang bagian OK. Akan diperoleh output seperti ini gitu. Jadi sampel 1 jumlah tadi datanya 50, rata-ratanya 86, standar deviasinya 6. Lalu data yang kedua jumlah datanya 50, rata-ratanya 77 dengan standar deviasi 5 gitu ya. Nah ini adalah outputnya. Nah di sini kita peroleh nilai t value gitu ya. Jadi kalau di sini mau uji t ataupun uji z satu menu ya, jadi t value. Nah di sini diperoleh nilai t value-nya adalah 8,15. Ini kan sama persis dengan hasil perhitungan manual kita tadi ya, 8,152 kalau nggak salah. Nah pengujiannya sama seperti yang tadi. Nah ini kriteria ujinya tergantung dari hipotesisnya. Karena kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan, kita gunakan kriteria yang ini. Jadi jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka H0 ditolak, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel maka H0 diterima. Nah kesimpulannya, karena T hitungnya 8,15 lebih besar daripada T tabelnya 1,64, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak gitu ya. Nah bisa juga pengujiannya dengan menggunakan nilai V value gitu ya. Nah kriteria ujinya, jika V value lebih kecil daripada alpha 0,05 maka H0 ditolak, jika V value lebih besar daripada alpha maka H0 diterima. Nah kalau kriteria uji untuk uji V value ini tidak tergantung pada uji hipotesis ya. Jadi mau satu arah ke kiri ataupun satu arah ke kanan ataupun dua arah, kriteria ujinya tetap satu gitu ya, yang ini. Nah di sini kita peroleh nilai V value-nya adalah 0,00 gitu ya. Kita bandingkan dengan alpha 0,05, ini kan lebih kecil ya. Nah karena dia lebih kecil maka kesimpulannya adalah H0 ditolak ya. Jadi mau pakai uji T ataupun uji V value, ini kesimpulannya akan sama gitu. Jadi itu adalah kesimpulannya H0 ditolak. Karena H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. Nah artinya rata-rata partisipasi politik provinsi A lebih tinggi daripada provinsi B. Dan demikian pembahasan terkait dengan uji beda rata-rata dua sampel independen untuk N yang lebih dari 30. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.